Halo semuanya, kenalin namaku Fajar Adi Nugroho, mahasiswa Fakultas Hukum UI angkatan 2016, asal dari Bogor dan dulu SMA-nya di Akademi Siswa Bangsa Internasional. Dan sekarang aku akan cerita tentang perjalananku. Kenapa masuk hukum? Sebenarnya karena ketolak ilmu komunikasi FISIP UI. Tapi di balik itu sebenarnya ada justifying-nya kenapa milih hukum. Karena memang pas di SMA dulu suka ikut debat, dan biasanya kalau debat itu suka ngasih exposure tentang isu sosial, politik, hukum, dan jadinya ngerasa oh bisa relate nih tentang hukum, jadinya mau masuk hukum UI gitu. Dulu mikirnya sih sederhana itu aja. Dulu masuk hukum jalur SBMPTN, dan emang sebenarnya direncanain untuk masuk SNM, tapi gagal. Nah jadi kalau misalnya cerita pas perjuangan SBMPTN, ini kurang lebih sebenarnya agak dramatis gitu, karena sebenarnya dulu pas di SMA, aku baru belajar kurikulum Indonesia itu pas kelas 12. Jadi di kelas 12, aku baru belajar tentang semua matkul sosial pas itu untuk UN dan untuk SBMPTN. Tapi karena tahun kemarin sebenarnya ada yang lulus SNM gitu, agak pede nih sebenarnya, oh ya udah mungkin keterima. Tapi ternyata gagal nih SNM, dan jarak untuk SNM sama SBMPTN kan itu 15 hari. Nah, 15 hari itulah yang baru momen belajar SBMPTN gitu. Mau les sudah nggak sempat, jadinya akhirnya belajar mandiri. Dan itu agak drama juga karena 15 hari benar-benar di dalam kamar. Kadang mandinya jadi jarang dan segala macam. Terus kalau misalnya makan, bahkan ya, makan tuh kayak cuman misalnya dianterin di depan kamar, ntar dimasukin ke dalam kamar, ntar dikeluarin lagi. Jadi kayak apa ya, kayak macam model karantina lah, model kayak kita sekarang karantina tapi untuk SBMPTN gitu. Dan sebenarnya kalau di TW kemarin juga pas baru masuk sempat diangkat di blog gitu, cerita 15 hari itu gitu, yang memang pada akhirnya drama banget, apalagi pas SBMPTN-nya karena lemah di matematika, itu cuma ngisi satu soal doang matematikanya, dan itu aritmatika, dan itu dihitung manual. Jadi matematika cuma jawab satu dan itu manual aja gitu. Tapi alhamdulillahnya bersyukurnya dapat hukum UI dari lewat SBMPTN itu gitu. 15 hari itu sebenarnya jadi dalam setiap harinya itu tuh nargetin kalau nggak salah 4 kali try out gitu. Jadi ngerjain soal satu paket 3 kali sampai 4 kali sehari, dan itu ada semacam statistiknya. Jadi dalam perharinya itu selalu dilihat, oh ini misalnya matematika bisa jawab berapa soal, terus sosiologi, ekonomi berapa soal, dan itu selalu ditargetin gitu. Dan kebetulan ada satu buku, dan emang itu banyak dipakai sama banyak orang juga, dan dari situ belajar banyak dan beli banyak buku juga, jadi hampir semua buku tuh udah dihabisin gitu. Jadi sebenarnya cukup berat juga 15 hari itu, tapi ya memang alhamdulillahnya itu tuh sistematis gitu. Jadi setiap hari ada target-targetnya, tahu mana yang bisa dikerjain paling banyak, tahu yang mana bisa dikerjain paling sedikit. Jadinya pas SBMPTN-nya yang bisa dikerjain paling banyak itu yang diprioritasin, tapi yang nggak bisa dijawab paling banyak dibelakangin gitu. Jadi waktunya itu bisa digunain optimal. Pas di SBM, pas keterima sebenarnya juga lucu gitu, karena pas ngebuka itu bareng sama orang tua, dan pas dibuka orang tua tuh kaget gitu, ini beneran masuk gitu, ini dibohongin kali, ditipu gitu, sampai di reward berulang-ulang. Terus baru mereka percaya kalau keterima. Terus ya udah ada yang nangis haru lah, terus seneng lah gitu, karena perjuangan 15 hari nggak sia-sia gitu. Karena memang yang ngebuat mereka nggak percaya adalah pas PTN setelah ujian, pas sampai rumah tuh bilang kayaknya nggak keterima deh, soalnya cuma ngisi dikit, dan apalagi matematika gitu, cuma ngisi satu soal dan itu aritmatika gitu. Jadi orang tua tuh udah ngerasa oh ini kayaknya nggak bakal lulus, tapi alhamdulillah masuk hukum UI gitu. Oke, kalau misalnya tahun 2016 sebenarnya defaultnya itu udah pada lulus, tapi karena memang memegang amanah jadi ketua BEM UI harus extend 1 semester, harapannya 1 semester, dan memang sekarang kesibukannya itu di BEM dan juga menyelesaikan skripsi gitu. Tapi kalau misalnya di tahun-tahun awal kuliah gitu, kemarin memang udah banyak ikut kegiatan kayak kompetisi dan juga organisasi yang beragam juga, ada organisasi debat, organisasi penulisan, dan juga sebenarnya udah ikut BEM dari awal tahun gitu. Dan sekarang inilah BEM yang dilanjutkan di tahun kedua, tahun ketiga, sampai ke tahun keempat ini. Sebenarnya yang dikangenin selama kuliah gitu dari Eva dan mungkin dari kampus ya pada umumnya, itu sebenarnya kumpul-kumpulnya sih, belajar di kelas, terus ketemu sama teman-teman yang lain. Dan biasanya kalau dimasukin semester awal ini
di bulan September sampai bulan November itu kita pasti rame untuk supporteran, dan itu yang pastinya bakal ngaitin banyak orang juga, dan kita jadi semakin solid gitu. Dan itu sih yang paling dikangenin sebenarnya dari FH dan juga sebenarnya dari kampus gitu, karena ngelihat fakultas-fakultas lain tuh juga pada solid-solid, terus juga pada rame lah gitu, dan itu yang sebenarnya paling dikangenin juga. Nah kalau misalnya di awal kampus itu kan memang sebenarnya karena masuk hukum itu mikirnya sebenarnya 3 gitu untuk mikirin mau ngapain sih selama di kampus. Yang pertama itu karena pengen berdebat dan berargumentasi dengan oke lah kayak anak hukum pada umumnya, makanya masuk organisasi debat hukum. Terus karena pengen nulis hukum yang baik, masuk juga ke organisasi penulisan hukum. Nah yang terakhir karena ngerasa bahwa kayaknya udah jadi mahasiswa perlu nih melakukan hal-hal yang setidaknya bermanfaat lah buat orang sekitar gitu di kuliah, karena mikirnya kalau nggak dilakuin sekarang belum tahu nih apakah setelah lulus bisa melakukan itu, jadi ikut di BEM. Nah kenapa kemudian BEM yang dilanjutin, karena ketika dibandingin sama organisasi-organisasi yang lainnya, contohnya mungkin penulisan, ngerasa kayak udah dapet nih basic-basic terkait dengan penulisan, dan rasanya langsung pengen diimplementasiin aja lewat kompetisi, makanya organisasinya disudahin lalu ikut kompetisi penulisan. Terus kalau debat juga sama, organisasi debatnya juga diudahin langsung ikut kompetisi debat. Nah buat yang BEM-nya dilanjutin karena ngerasa masih banyak kesempatan dan banyak waktu untuk bisa ngasih kontribusi kayak gitu, baik itu buat di kampus maupun sebenarnya buat masyarakat gitu. Jadi makanya BEM-nya yang dilanjutin sampai sekarang, alhamdulillahnya jadi ketua BEM UI 2020. Suka dukanya sebenarnya mungkin kita berangkat dari dukanya dulu ya, karena lagi pandemi dan ini special case juga. Dukanya adalah kita nggak bisa melakukan rancangan yang sebenarnya udah dibuat di awal tahun gitu, karena memang di awal tahun ada kegiatan-kegiatan yang itu by default dilakukan secara offline, kayak misalnya Olim UI, UI Arthur, dan itu sebenarnya satu kompetisi yang ditunggu-tunggu banyak pihak. Tapi karena kita kemudian menjunjung dan juga berupaya untuk melindungi keselamatan fungsionaris, terus juga mahasiswa UI, makanya kita meniadakan program kerja tersebut pada tahun ini dan berupaya untuk mencari program kerja alternatif lain. Dan duka lainnya sebenarnya karena pandemi COVID juga, banyak isu-isu atau permasalahan di tingkat UI maupun di tingkat nasional yang nggak bisa kita advokasikan secara optimal gitu, karena langkah-langkah yang bisa dilakukan secara offline itu terhalang karena situasi pandemi COVID. Nah tapi kalau mungkin sukanya, kalau misalnya memegang amanah ketua BEM UI, merasa bahwa bisa memiliki kesempatan untuk membantu banyak pihak, kayak misalnya kemarin untuk mahasiswa-mahasiswa yang kesulitan membayar dan juga memiliki kendala mengakses pendidikan, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka gitu, setidaknya melakukan sesuatu lah dengan amanah ini sebagai ketua BEM UI gitu. Dan suka lainnya sebenarnya bisa ketemu dan berjejaring dengan teman-teman di UI walaupun secara virtual dan di luar UI juga gitu. Banyak kenalan yang memang pada akhirnya itu bisa membantu meningkatkan jaringan dan juga bisa membuat kegiatan yang dampaknya lebih besar gitu ketika sebelumnya misalnya nggak di BEM atau tidak lewat BEM gitu. Perspektif tentang adak UI ya. Kalau misalnya dulu di SMA gitu ya, mikirnya dulu tuh sebenarnya ini fun fact-nya nggak berani ke UI. Jadi baru ke UI itu ketika masuk kampus, nggak berani ke UI karena mikirnya ngerasa kalau masuk ke UI itu udah ada beban. Oke, kalau misalnya datang ke UI, maksudnya kalau datang ke UI udah ada ngerasa beban, takut kalau misalnya nggak keterima gimana gitu. Tapi ternyata pandangan itu yang jadinya salah gitu, karena ketika belum pernah ke UI sama sekali, nggak tahu informasi tentang UI sama sekali, jadinya tuh punya bayangan yang kosong tentang UI itu isinya gimana gitu. Jadinya perlu ada sebenarnya ikut kegiatan-kegiatan yang ngasih tahu UI itu seperti apa, lingkungan sekitar UI itu gimana gitu. Dan contohnya makanya pas di awal kuliah itu masih buta banget Barel itu tempat apa, Foodtech itu kayak gimana gitu. Jadi sebenarnya gambaran-gambaran tentang kehidupan kampus itu yang harusnya diketahui pas SMA gitu. Dan kalau misalnya pandangan ketika sekarang kuliah, perspektifnya buat anak-anak UI sih menurut aku sendiri itu aktif-aktif dan memang prestatif banget sih, kompetitif banget orang-orangnya, dan di sini banyak orang bisa berkembang gitu sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Dan dengan begitu kita nggak bisa nge-compare diri kita dengan orang lain apple to apple gitu, karena kita ngerasa bahwa oh dia punya kemampuan yang lebih bagus di
bidang olahraga misalnya, dan yang lain punya kemampuan yang lebih bagus di bidang akademik, kompetisi, MUN atau conference, dan itu yang ngebuat akhirnya anak UI bisa lebih excel di bidangnya masing-masing. Dan itu yang paling menarik sebenarnya dari UI gitu. Ada banyak orang dengan mimpi yang beda-beda, semangat yang beda-beda, tapi mereka berupaya untuk excel di bidangnya masing-masing. Nah, karena tadi disebut perspektif pas SMA, yang gak mau datang ke UI sama sekali, tahu banyak tentang UI sama sekali, dan ternyata itu salah, makanya sebenarnya wejangannya adalah sebelum nantinya beneran masuk ke perguruan tinggi, terutama masuk UI, itu harus tahu banget sebenarnya kehidupan kampus di UI itu gimana, dan kehidupan sosial, terus cara belajar, jurusannya, fakultasnya, itu harus tahu banget. Dan itulah sebenarnya wejangan atau harapan yang sebenarnya penting banget untuk teman-teman ketahui. Dan kalau misalnya di UI ada acara bedah kampus UI, BKUI, dan itu salah satu program yang sebenarnya penting banget gitu, karena banyak banget kasus di mana teman-teman salah jurusan gitu. Dan aku sendiri mengalami masa-masa itu yang ngerasa kalau kayaknya salah jurusan nih gitu, karena dulu pas SMA kan mikirnya karena terekspos dengan isu sosial politik sama hukum, mungkin ngerasanya cocok sama hukum, tapi ternyata pas sudah di kampus kok begini belajarnya gitu. Dan itu hal-hal yang nggak tahu, makanya penting untuk kita tahu nih gimana sih cara belajar di kampus, apa yang dipelajari di fakultas itu, dan juga misalnya kehidupan sosialnya gitu. Jadi perlu untuk tahu gimana sih situasi yang sebenarnya di dalam kampus. Terima kasih teman-teman.